Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 4 November 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus uskupmu. Semoga Engkau senantiasa membarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 lompat ke ayat 7 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau orang mengadakan sebuah kegiatan, misalnya pesta pelindung paroki, atau tabisan imam, atau tabisan uskup, dan lain-lain, maka panitia atau tuan rumah pesta biasanya mengklasifikasi para tamu menjadi beberapa kategori. Ada tamu VIP, tamu khusus lain, dan tamu umum. Jenis kursi yang disediakan untuk setiap kategori tamu juga berbeda. Demikian juga fasilitas yang diterima. Para tamu istimewa tidak perlu mengantre dan berdesak-desakan untuk mengambil hidangan karena sudah ada yang mengantar untuk mereka. Mereka juga akan ditemani secara khusus oleh tuan rumah untuk bercengkrama. Hal seperti ini wajar terjadi dalam masyarakat.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Jika hal itu wajar dalam masyarakat, termasuk juga dalam masyarakat Yahudi, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengkritik para tamu yang menduduki tempat kehormatan? Perlu kita pahami bahwa semua pesta itu berlangsung lama, bisa selama 7 hari. Banyak orang akan datang dari manapun, dan orang tidak tahu siapa yang akan datang, termasuk status sosial ataupun kedudukan para tamu itu. Begitu yang lebih penting datang, tentu akan menggeser tamu yang status sosialnya dipandang lebih rendah. Yang dikritik oleh Yesus adalah sikap tamu yang merasa dirinya yang paling terhormat dan merasa berhak menduduki tempat kehormatan. Harga diri yang tinggi dari sikap gila hormat justru akan mempermalukan diri sendiri. Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui pengajaran dan kisah ini, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil, Yesus mengundang kita untuk sadar diri. Siapakah saya dan bagaimana saya harus memposisikan diri dalam masyarakat dan di depan Tuhan. Jika orang menghormati kita karena status, maka ketika status itu berubah atau hilang, orang tidak lagi menghormati kita. Jangan menggunakan status untuk mencari keuntungan dan kehormatan. Orang sepantasnya menghormati kita karena kualitas hidup dan arti hidup kita bagi mereka. Orang sepantasnya menghormati kita karena mutu hidup iman kita sebagai orang-orang Katolik yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita selalu menyadari bahwa kita di hadapan Tuhan adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hendaknya sikap rendah hati menjadi sesuatu yang sungguh dihidupi, diresapi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena sikap rendah hati adalah satu cara untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Sikap rendah hati adalah salah satu sikap yang dipuji dan diajarkan kepada kita sebagai murid-murid Yesus. Karena memang dengan rendah hati kita semakin menyadari bahwa segala apa yang kita miliki, segala yang ada pada diri kita, itu hanya ada karena kemurahan Tuhan semata-mata. Tanpa Tuhan, maka kita tidak ada artinya apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah anggap diri orang penting. Tanpa saya, maka tidak mungkin akan terjadi. Karena semua itu adalah karena kehendak Tuhan. Hidup kita ibarat sebuah roda, kadang berada di atas, kadang di bawah. Kita hanya bisa berpasrah kepada kehendak Allah dan berkata, biarlah kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh kehidupanku. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini
semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin rendah hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.